Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga pada siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan motivasi dan semangat belajar untuk pembelajaran akidah akhlak. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak-akhlak tercela di bab 1. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang kedua di bab 2, yaitu tentang mengenal sifat-sifat Allah. Di bab 2 ini ada beberapa sub materi pembahasan, yaitu ada 4 di sini ya. Yang pertama yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang kedua tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga tentang sifat jaiz bagi Allah. Dan yang terakhir tentang keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Akan tetapi di bab pertama di sini kita akan fokus kepada pada submateri yang pertama, yaitu tentang memahami pengertian sifat wajib, mustahil dan sifat Allah. Dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut dengan aqaid seket. Ini dalam bahasa Madura ya, seket. Yang berarti jumlahnya ada 50. Sebagaimana diterapkan dalam beberapa kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah tentang sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz bagi Allah dan juga bagi para rasul ataupun nabi. Konsep sifat wajib, mustahil dan jaiz berangkat dari kenyataan bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meskipun terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber akidah, tetapi tetap membutuhkan penalaran akal sehat, yang dalam konteks ini dikenal dengan hukum akli, yang ada 3, yaitu wajib, mustahil, jaiz, dan akli. Dari ketiga sifat-sifat tersebut bukan hanya kita membutuhkan dalil nakli saja, akan tapi diiringi dengan dalil akli agar keimanan kita lebih tajam lagi. Terlebih bagi orang yang sama sekali belum percaya terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun eksistensi para rasul. Bagaimana mungkin orang bisa meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai dalil eksistensi Allah, sementara ia bahkan belum meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan dan para rasulnya? Tentu ia tidak menerima Al-Quran dan hadis sebagai dalil pembuktiannya. Maka dari ini sangat perlu dalil akli di sini untuk meyakinkan mereka yang tidak tahu tentang Al-Quran dan hadis. Adapun maksud istilah wajib akli adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima ketiadaannya. Maksud mustahil akli adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya. Sedangkan jaiz akli adalah segala hal yang menurut akal bisa saja atau maupun tidak, atau diterima ada maupun ketiadaannya. Setelah kita mendengar atau menyimak persepsi tersebut tentang sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat Allah di sini bukan hanya membutuhkan dalil nakli saja, akan tetapi juga dibutuhkan dalil akli. Maka selanjutnya, apa maksud sifat-sifat wajib bagi Allah? Berapakah sifat-sifat wajib bagi Allah? Ayo silakan, siapa yang tahu menjawab? Oh iya, betul sekali ya. Setelah kita simpulkan dari beberapa jawaban teman-teman kalian tadi, maka pengertian sifat wajib bagi Allah adalah
sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Tadi kita sudah menyimak ya tentang sifat mustahil Allah itu seperti apa, sudah ada gambaran tadi. Ayo selanjutnya, apa sih maksud sifat mustahil bagi Allah? Ya, silakan. Ya, bagus ya. Nah, setelah tadi sudah beberapa teman kalian menjawab tentang sifat mustahil bagi Allah, maka bisa disebutkan bahwasanya sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib yang telah kita paparkan tadi. Maksudnya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, apa maksud sifat jaiz bagi Allah? Oh ya, silakan. Ya, benar sekali. Dapat kita simpulkan bahwasanya sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain, sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Itu adalah tadi pengertian-pengertian dari sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Selanjutnya, sifat-sifat wajib Allah di sini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah di sini hanya ada satu ya, di antara ke-20 sifat wajib, yaitu wujud saja. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah di sini ada 5. Yang pertama qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu adalah sifat salbiyah. Selanjutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani di sini ada 7. Yang tergolong dalam sifat ma'ani ada 7. Yang pertama itu qudra, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, dan kalam. Klasifikasi yang terakhir yaitu adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah di sini juga ada 7 sama dengan sifat ma'ani. Isinya apa saja? Yaitu sifat qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Setelah kita klasifikasikan tadi, maka apa sih pengertian dari sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Maksudnya, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Atau bisa juga dikatakan sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat tersebut. Apa saja isinya? Yaitu hanya wujud saja. Satu ya. Selanjutnya, pengertian klasifikasi sifat wajib yang kedua yaitu sifat salbiyah. Apa sih sifat salbiyah? Sifat salbiyah ialah sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib. Apa saja isinya? Tadi sudah disebutkan ya, apa saja? Yuk. Ya, bagus. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Lanjut kepada klasifikasi yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani ialah sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Dengan kata lain, bisa digambarkan oleh akal manusia, serta dapat meyakinkan orang lain lantaran kebenarannya dapat dibuktikan oleh panca indera. Karena apa? Di dalam sifat ma'ani di sini, yaitu sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk.
seperti halnya kudroh, puasa, makhluk juga bisa berpuasa. Sampai dengan kalam di sini sifatnya sama dengan makhluk. Akan tetapi nanti akan kita bahas ya bahasan selanjutnya apa sih perbedaannya antara sifat ma'ani Allah dan sifat-sifat yang memang dimiliki oleh manusia. Baik, kita lanjut ya kepada klasifikasi yang terakhir, yaitu sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ialah sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat maknawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri karena setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Apa saja? Jumlahnya juga sama ya. Kalau ma'ani ada 7, berarti sifat-sifat maknawiyah di sini juga ada 7. Apa saja? Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan takalluman. Yang keempat tadi adalah klasifikasi sifat-sifat wajib Allah. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.